Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi permutasi. Nah, di sini udah ada pengertian dari permutasi, yaitu banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Nah, itu syaratnya ya. Berarti tanpa ada unsur yang diulang. Oke. Nah, untuk permutasi ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Ya. Kalau untuk permutasi dari unsur yang berbeda, itu bisa kita lambangkan rumusnya seperti ini ya. N permutasi K itu rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N kurang K faktorial. Dengan catatan nilai K itu harus kurang atau sama dengan nilai N. Ya. Nah, di sini ada keterangannya. N itu adalah jumlah semua unsur. Kemudian yang K itu adalah jumlah unsur yang akan dibentuk. Nah, oke. Kita perhatikan contoh untuk permutasi unsur berbeda. Nah, dari kata-katanya kalian udah tahu tuh permutasi unsur yang berbeda. Berarti unsur yang ada di dalamnya itu pasti nilainya itu berbeda, ya. Nah, sekarang contoh dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka berbeda. Nah, tentukan banyak susunan bilangan yang terbentuk. Oke. Nah, kita ambil rumus tadi, N permutasi K. Rumusnya itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Nah, N, berapa nilai N? N itu jumlah ya. Jumlah semua unsur. Nih ada berapa tadi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya di sini 7. Kemudian K. K itu berapa unsur yang akan kita ambil ya. Nah, di sini akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka berbeda. Berarti kita akan ambil 4 bilangan berbeda. Nah, ini yang kita misalkan sebagai K. K itu adalah 4. Nah, masukkan nilai N. N tadi 7, berarti di sini menjadi 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 faktorial. Nah, 7 kurang 4 hasilnya 3. Berarti sini 3 faktorial. Nah, 7 faktorial kita jabarkan. 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi dengan 3 faktorial. Nah, ini 3 faktorial dengan 3 faktorial bisa kalian coret. Berarti kalikan 7 kali 6 kali 5 kali 4 hasilnya itu 840. Ya, itu untuk permutasi unsur berbeda. Nah, di sini yang kedua ada yang namanya permutasi unsur yang sama. Apa artinya permutasi unsur yang sama? Artinya, dalam permutasi ini kita akan ambil beberapa unsur, tapi unsur yang kalian ambil itu ada yang sama. Ya, beberapanya itu ada yang sama. Nah, rumusnya bisa kita pakai ini. Kita langsung perhatikan contoh. Tentukan banyak susunan kelereng berikut. 9 kelereng berdampingan yang terdiri atas 4 kelereng berwarna merah, 3 kelereng berwarna hitam, dan 2 kelereng berwarna putih. Ya. Nah, di sini kita artinya punya 9 kelereng. 4 itu warnanya merah. Berarti ada 4 unsur yang jenisnya itu sama. Merah itu ada sebanyak 4. Berarti ada warna yang kelereng yang warnanya sama-sama merah itu berjumlah 4. Kemudian yang sama-sama hitam ada 3 dan sama-sama putih ada 2. Nah, berarti ini tergolong ke dalam permutasi unsur yang sama. Karena di sini ada beberapa unsurnya itu sama. Ini sama-sama merah, sama-sama hitam, sama-sama putih.
gitu ya. Berarti kita pakai rumus unsur yang sama. Dari 9 berarti N itu jumlah seluruh kelereng yaitu 9, permutasi 4, 3, 2. Artinya ada 4 yang sama-sama merah, 3 sama-sama hitam, 2 sama-sama putih. Nah, ini kalian masukkan ke rumus. Menjadi 9 faktorial dibagi 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini selesaikan. Berarti di sini yang paling gede angkanya itu adalah 4. Berarti 9 faktorial ini kalian pecah sampai 4 faktorial. 9 kali 8, 7, 6, 5, 4 faktorial. Dibagi dengan 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini 4 faktorialnya boleh coret ya. Berarti sisanya 3 faktorial dengan 2 faktorial. Nah, ini boleh kalian jabarkan. 3 kali 2 kali 1 untuk yang 3 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Nah, ini boleh coret-coret mana yang bisa kalian bagi. Nah, hasil pembagiannya adalah 1260. Nah, itu untuk permutasi unsur yang sama. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, kalau permutasi unsur yang berbeda, artinya contoh nih, tadi soalnya itu kalau yang unsur berbeda, kalian akan ambil, kita perhatikan nih, dari 7 angka, kita ambil 4 angka berbeda. Nah, berarti itu udah pasti masing-masing angkanya itu pasti berbeda semua. Nah, udah pasti berarti ini permutasi unsur yang berbeda. Nah, apa bedanya dengan permutasi unsur yang sama? Beberapa unsur yang kalian ambil itu ada yang jenisnya sama. Nah, contoh nih, 4 kelereng berwarna merah. Berarti yang merah itu udah ada 4 sama-sama merah. Nah, itu berarti termasuk ke dalam permutasi unsur yang sama. Oke. Nah, semoga kalian bisa paham ya, bisa membedakan yang mana yang permutasi unsur yang sama, mana yang permutasi unsur berbeda. Nah, sekarang kita lanjut permutasi siklis. Ini yang terakhir, ya. Permutasi siklis itu merupakan permutasi yang bentuknya atau jenisnya itu melingkar. Ini bisa kita lihat dari bentuk soalnya nanti ya. Nah, di sini rumusnya untuk permutasi siklis yaitu N dikurang 1 faktorial. Nah, contoh, 6 peserta rapat akan menempati kursi pada meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang dapat terjadi. Nah, otomatis kalau pada meja bundar, posisinya pasti sudah melingkar. Ya, ini termasuk ke dalam permutasi siklis, karena dia berbentuk melingkar. Nah, berarti kita masukkan ke rumus 6P siklis, yaitu 6 dikurang 1 faktorial. Hasilnya 5 faktorial. Nah, kalian jabarkan. Dijabarkan, hasilnya itu 120. Nah, itu untuk permutasi siklis ya. Itu materi kita untuk hari ini. Semoga dapat dipahami. Nanti kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kita cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.